merupakan satu kegiatan antara KPAD Provinsi Kalimantan Timur dan KPAI, dan kegiatan ini kita kemas dalam bentuk bimbingan teknis KPAD Kalimantan Timur yang dilakukan oleh KPAI. Nah, untuk kegiatan ini selain bimbingan teknis, tentunya juga kita jadikan sebagai ajang silaturahmi, ajang perkenalan, karena KPAD Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan satu lembaga yang masih baru, ya, sehingga kita perlu mengenal, anggap saja KPAI ini sebagai organisasi induk kita yang merupakan lembaga yang menangani masalah-masalah anak di Indonesia. Terkait dengan materi-materi ini ada beberapa hal yang di-stressing. Yang pertama itu terkait dengan keorganisasian, kemudian terkait dengan hubungan kinerja antara KPAD dengan beberapa mitra-mitra yang ada di daerah. Kemudian juga sekaligus untuk pembekalan terhadap sekretariat yang ada di Kalimantan Timur, sehingga ya, harapannya hubungan KPAD dengan sekretariat, hubungan KPAD dengan lembaga mitra ini juga nantinya akan bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semua. Selamat siang. Yang sama-sama kita hormati para komisioner, ya, saya Ibu Ai Rahmayanti, sekalian perkenalan ini. Beliau adalah kepala atau ketua subkomisi kelembagaan Komisi Perlindungan Indonesia dan pengampu klaster keluarga dan pengasuhan alternatif. Kemudian yang sama kita hormati, kami memanggilnya Kak Aida, Kak Ian ini sebelah kanan saya, nama lengkapnya Kak Kawian. Beliau adalah ketua subkomisi data dan informasi, kemudian pengampu klaster 5 dalam hal ini anak korban nafsa, cybercrime, dan korban pelantaran. Nah, kemudian yang sama kita hormati, kemudian Saksika, dia adalah ketua subkomisi pengaduan, orang yang paling sibuk tidak berani karena front line ya. Sekitar 50 kasus per minggu gitu ya, jadi curhat tadi. Nah, kemudian tentu yang kita hormati ketua Komisi Perlindungan Daerah dan para anggotanya cukup lengkap gitu ya. Nanti bisa diperkenalkan satu persatu. Kemudian juga yang sama kita hormati kepala dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak Provinsi Kalimantan Timur gitu ya. Ini kalau ketua dari Pak Sumadi gitu ya. Kemudian ada wakil ketua Pak Said Sanib. Mana Pak Said yang jadi milenial yang punya sudah banyak. Nanti kita bagi bukunya Pak. Kemudian ada Pak Sadikin yang anggota. Kemudian ada Pak Mirajul Akbar anggota. Kemudian tadi Bu Noryani Soraya Indah, Kadis kita, makasih. Dan tentu Bapak Ibu yang berbahagia dan termasuk juga hadir di staf kita ada Kang Dr.
pesan dan Diki Zulkarnain yang mungkin sudah mandat undang-undang di pasal 76 yang 7 tusi itu ya. Di antaranya adalah melakukan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan anak, kemudian menerima pengaduan, kemudian mengumpulkan data dan informasi, kemudian melakukan mediasi, selanjutnya adalah melakukan kerjasama atau bermitra dengan lembaga perlindungan anak yang dibentuk oleh masyarakat, dan terakhir adalah membuat laporan kepada aparat hukum terhadap dugaan pelanggaran undang-undang ini. Nah, maka berdasarkan pasal 76 ini tentu KPAD betul sama tugasnya dengan KPAI. Maka di KPAI kita membentuk struktur sebagaimana mandat Undang-Undang Pasal 76 dan Perpres 61 tahun 2016 tentang KPAI, di mana di KPAI misalnya di leveling organisasi kita, satu ada ketua dan wakil ketua dan undang-undang, kemudian ditambah dengan 7 orang anggota. Nah, 9 orang keanggotaan KPAI ini didistribusikan tugasnya dengan berbagai macam kepala subdivisi, diantaranya adalah ada subkomisi. Di antaranya ada subkomisi kemitraan, ini diampu oleh pimpinan saya dan ketua. Kemudian tadi ada kelembagaan dari KAIRA, kemudian kepala sub data dan informasi kalian, kemudian kepala subkomisi pengaduan dari kalian, kemudian ada juga kepala subkomisi mediasi itu Kak Silvana. Kemudian ada kepala subkomisi advokasi itu Kak Dian. Nah, jadi subkomisi ini sebetulnya menjawab pasal 76 dari 7 tugas yang dimandatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara basis pengawasan kita adalah basis pengawasan klaster gitu ya, yang dimana ada 5 klaster gitu ya. Yang di situ di mana komisioner juga dibagi ke 2 divisi, yaitu divisi pemenuhan anak, kemudian divisi perlindungan khusus anak. Dan besok mungkin terkait materi sekretariat nanti akan disampaikan oleh Bu Kasper kita, kira-kira dukungan manajemen apa yang dilakukan oleh sekretariat ya dari tugas-tugas pengawasan dilakukan oleh katakanlah oleh komisioner. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, tentu kami menyambut baik Bu Kadis terkait pembentukan kelembagaan pengawas di Kalimantan Timur. Tentu kami apresiasi dan mudah-mudahan dengan adanya kelembagaan KPAD Kalimantan Timur tentu bisa membantu yang terkait efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Kalimantan Timur, yang saya kira kasus-kasus yang mungkin terus menjadi aduan gitu ya, baik oleh dinas maupun teman-teman KPAD, dan tentu bagaimana memastikan data aduan ini tentu ditindaklanjuti. Kemudian selanjutnya goal akhir yang sesungguhnya diinginkan oleh masyarakat adalah bahwa negara hadir itu bukan desa. Jadi siapapun itu, baik LSM, komisi, dinas, ketika ada kasus-kasus, sesungguhnya masyarakat itu sederhana aja indikatornya, bahwa bagaimana negara hadir kepada anak-anak kita yang katakanlah mengalami pelanggaran hak anak ya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan BIMTEK ya, yang akan diselenggarakan selama 2 hari ini dibuka secara resmi, dan mudah-mudahan selama 2 hari ini kita saling berbagi informasi dan saling belajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua KPAI Bapak Jasra Putra, dan yang saya hormati para komisioner yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan jajaran dari KPAI,
Yang saya hormati Ketua KPAD Kaltim Bapak Sumadi beserta komisioner lainnya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Jasra dengan lengkap nama dan jabatan masing-masing komisioner daripada KPAD. Berikut yang saya hormati Ketua TGIP 3 dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Haji Abdullah Karim, di samping Pak Sumadi. Yang saya hormati Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Jumenah beserta jajaran. Hadir ada berapa orang itu nih? 16 orang. Kami ini antusiasme dari hadiran teman-teman bisa menambah wawasan kita bersama. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha berkat limpahan rahmat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada siang ini kami bisa hadir di KPA ini. Yang pertama, tujuan kami adalah silaturahim. Alhamdulillah bisa mendapatkan rezeki dan kesempatan sehingga bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kaitannya dengan pendalaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari KPAD. Jadi Bapak Ibu sekalian, dapat saya sampaikan bahwa KPAD Provinsi Kalimantan Timur ini secara de jure-nya dibentuk pada bulan Februari 2023. Lebih dalam sebenarnya LNHAM itu seperti apa, silahkan Bapak Ibu bisa cari di Google, atau saya kemarin saya sudah share juga di grup KPAID Paris Principle, kemudian ada General Comment tahun 2002. Itu adalah produknya PBB untuk menjelaskan tentang apa itu LNHAM, apa itu Lembaga Negara Hak Asasi Manusia yang khusus untuk anak. Di sana sangat jelas sekali apa batas-batasannya, do and don't, kemudian apa yang harus dikuatkan. Jadi KPAI ini fungsinya pengawasan terhadap apa? Bukan terhadap program-programnya pemerintah, tapi kepada sistem perlindungan anak. Pengawasannya terhadap pelaksanaan sistem perlindungan anak itu sendiri. Jadi kalau mau bahas sistem itu tidak hanya pada kasus, tapi pada kebijakannya bagaimana, struktur kelembagaannya seperti apa. Struktur kelembagaan itu ada SDM, ada anggaran, ada program, ada SOP, banyak sekali. Itu kuliah 3 hari biasanya Pak kalau saya kasih tentang pendekatan sistem. Nah, itu terkait dengan KPAI maupun KPAID. Memang tantangannya adalah pembentukan KPAID belum menjadi kewajiban keharusan pemerintah daerah ataupun disebarkan lewat radio melalui iklan dari masyarakat. Nah, sejauh ini memang ada yang melapor, cuman kebanyakan nyeleneh Bu, kayak kadang telepon tengah malam atau enggak ngadunya tuh nggak beres isinya. Pokoknya sejauh beres itu seperti apa? Nggak beres itu nggak nyambung Bu, nggak jelas pokoknya Bu. Kayak diminta iseng-iseng intinya Bu, pokoknya seperti itu. Kalau yang nggak iseng sudah ada masuk? Itu ada yang pernah datang ke kantor langsung, cuman itu kita kasih rujukan aja sih Bu untuk penyelesaian masalahnya dari tanggapan para komisioner setelah mendengar. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Ketua KPAD Provinsi Kalimantan Timur serta teman-teman semuanya yang saya hormati, sahabat-sahabat saya, Mbak Dian, Mbak Aira Mayanti, dan Mas Ander ya. Selamat sore, senang sekali saya bisa bertemu bersilaturahmi dengan jajaran KPAD Provinsi Kalimantan Timur. Nah, saya izinkan memperkenalkan diri ya, nama saya Kawian. Saya di Subkomisi Data dan Informasi ya. Tadi ketika saya masuk lagi ada curhat mengenai KPAD ya Mas Andre ya. Nah, saya jadi ingat pengalaman saya sebelum di KPA itu saya di Komisi Penyiaran Indonesia, KPID Provinsi DKI Jakarta. Saya sebagai ketua. Mungkin ada yang punya teman sebagai komisioner KPID. Ada.
nasib KPAD sama KPID ya hampir-hampir sama ya. Kasus kekerasan terhadap anak sekian. Kemudian pengguna data siapa? Terutama bagi perguruan tinggi itu banyak menggunakan data statistik. Ada namanya Kapim dalam angka. Kalau di Kapim ada kabupaten dalam angka, tapi itu hanya data dulu. Tidak diselingi, tidak dibuat penjelasan tentang penyebabnya. Katakan kekerasan terhadap anak itu penyebabnya apa? Kalau di Malaysia terjadinya incest umpamanya, itu di Malaysia itu kalau membangun rumah pasti 3 Pak, 3 kamar untuk orang tuanya, untuk anak laki-lakinya, untuk anak perempuannya. Jadi tidak ada ini satu. Tapi di Indonesia jadi satu tuh. Jadi kemungkinan terjadi yang namanya incest itu bisa terjadi karena tidak ada regulasi.